Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKS tahun 2018-2023. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Kejagung pun telah mengungkap modus PT Pertamina Patraniaga dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Para tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Mereka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah Harvey Muiz dengan 300 triliun yang sekarang ada lagi nih Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun. Jadi katanya PT Pertamina Patraniaga ini mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Nah pertanyaannya, kalau kemarin aja Harvey Muiz itu dengan 300 triliun merugikan negara itu cuma dituntut 6,5 tahun penjara. Nah ini yang diperkirakan merugikan negara 193,7 triliun, kira-kira dapat ancaman hukuman penjaranya itu berapa tahun? Coba tulis di kolom komentar, kira-kira yang cocok tuh dapat berapa tahun itu tuntutannya. Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax, belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang-orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Korupsi Pertamina 200 triliun, belinya Pertamax, dapatnya Pertalite. Gempar korupsi Pertamina senilai 200 triliun atau hampir 200 triliun yang dilakukan oleh direksi atau dirjen atau pejabat di Pertamina gitu ya guys. Jadi yang belum tahu kronologi atau ceritanya gitu ya guys, bagaimana sih cara koruptor ini mengkorupsi dana atau uang senilai 200 triliun ini adalah dengan cara mengoplos isi Pertamax dengan Pertalite gitu guys. Makanya kan banyak banget kan keluhan-keluhan dari masyarakat ini yang ngisi Pertamax tapi kok motornya atau mobilnya sering rusak, dan setelah dicek di bengkel kayak ada bercak-bercak hitam gitu yang ternyata itu adalah oplosan Pertalite gitu guys. Tentu dengan ini gitu ya guys, masyarakat ini kan menjadi merugi 2 kali lipat gitu ya guys. Yang pertama, kalian beli Pertamax dengan tujuan mobilnya atau motornya ini kayak aman gitu ya, kayak punya bahan bakar yang bagus gitu, tapi ternyata isinya Pertalite, terus mobil sama motornya rusak. Itu udah rugi banget kan guys materi kalian. Terus uangnya kalian juga belinya Pertamax itu nggak murah, 15.000 sampai 16.000 kalau nggak salah ya. Itu dapetnya yang Pertalite gitu. Itu juga sudah merugikan juga gitu kan. Nah terus uangnya nggak masuk ke negara tapi malah masuk ke kantong-kantong para koruptor gitu, yang seharusnya mungkin kalau masuk ke negara ini bakalan bisa kemana-mana gitu kan. Misal kayak jalanan rusak dibenerin, apapun dibenerin gitu. Tapi ini yang kenyang koruptor gitu guys. Cara mainnya seperti itu. Aduh udah gemes banget ya sama pejabat negeri ini gitu loh. Nggak habis-habis korupsi mulu. Ini beneran sih kalau nggak ada hukuman mati untuk korupsi gitu ya yang harus diberlakukan di Indonesia, saya yakin banget korupsi ini bakalan terus merajalela karena nggak ada jerahnya gitu loh. Nggak ada hukum buat mereka jerah tuh nggak ada gitu loh. Malah sudah korupsi triliunan hukumannya ringan banget, cuman puluhan tahun, cuman satuan tahun gitu. Gila guys, gua pagi ini ngebaca headline berita ini cuma bisa ngelus dada. Bisa-bisanya Pertamina dia ngeoplos Pertalite jadi Pertamax cuy. Aduh,
Gila sih. Gue sebagai konsumen ya, gue bela-belain gue nggak ke Shell, gue nggak kemana. Gue cuma percaya sama Pertamina. Tapi ternyata Pertamina. Gue sebagai konsumen kecewa banget sih. Gue pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar Pertamax. Dan gue berharap bahwa bahan bakar Pertamax itu bisa membuat mesin gue awet. Hasilnya ternyata begini. Gila sih. Gila. Makanya keluar hashtag kabur aja dulu. Gimana nggak kabur aja dulu? Tabah. Orang Indonesia tuh udah tabah banget. Bensin dioplos, nyari kerja susah, bahan pokok semua naik, gaji nggak naik-naik. Ya udahlah, gimana nggak kabur aja dulu nih. Ini negara sampai rugi triliunan rupiah loh. Karena apa? Di samping karena mereka ngoplos si Pertalite sama si Pertamax itu biar jadi Pertamax murni ceritanya, padahal itu cuma oplosan dicampur gitu. Tapi mereka juga ngelakuin maaf untuk impor minyak mentah. Gila sih. Baru kali ini gue bener-bener kecewa berat. Lagi dan lagi nggak ada habis-habisnya koruptor di Indonesia ini guys nih. Di Rut Pertamina Patraniaga oplos Pertalite, jadi Pertamax negara rugi 193 triliun. Bayangin sebagai orang kelas menengah ke atas yang mencoba tidak memakai BBM yang bersubsidi dengan cara memakai yang Pertamax. Kelas menengah ke atas saja masih dikibulin. Kelas menengah ke bawah kemarin langka dengan gas LPG 3 kilo. Nggak ada habis-habisnya, rakyatnya dibikin susah. Ini baca tweet ini guys nih dari Rembe Rising yang ngerti tentang bagaimana cara pengoplosan ini. Ternyata sejak beberapa tahun terakhir bensin Pertamax RON 92 itu aslinya Pertalite RON 90 yang dioplos. Cara ngoplosnya di blending di depo atau storage dan dikasih bahan aditif tertentu untuk kemudian dijual sebagai Pertamax. Lalu selain itu produksi kilang minyak di Indonesia sengaja diturunkan supaya dibolehkan untuk impor dari luar negeri. Pengadaannya di markup sebesar 13 hingga 15%. Total kerugian negara dari korupsi ini mencapai 193,7 triliun. Gila nggak sih korupsi di Indonesia, gila-gilaan, markup segala macam, oplos Pertamina, sarangnya mafia minyak di sana. Susah banget diaudit tuh. Gagal mulu orang ngaudit Pertamina. Nah, ini dia guys nih pelaku-pelakunya, tandain nih. Lihatin mukanya. Yang pertama ada Ripa Siaan, RS Dirut PT Pertamina Patraniaga. Lalu ada Sani Dinar Saifuddin, SDS Direktur Feedstock and Produk Kilang Pertamina ya kan. Yoki Firmandi, lalu ada Agus Purwono, ada Muhammad Keri Adrianto Riza, lalu ada Dimas Werhaspapi, ada Gading Ramadan Jodo. Ingatin nama-namanya guys, tandain muka-mukanya. Ini Indonesia, negara demokrasi, dan kita sebagai warga sipil memiliki hak untuk berpendapat. Lagi dan lagi, langsung saja, tidak usah bertele-tele. Inti permasalahannya adalah pada hukum yang sangat lemah dan tidak ada ketegasan. Bahkan sudah menjadi rahasia umum kalau di negara ini hukum bisa dibeli, tajam ke bawah, tumpul ke atas, sehingga orang yang berniat melakukan korupsi atau calon koruptor tidak ada rasa takut untuk melakukan perbuatannya, karena melihat orang-orang yang terlebih dahulu menjadi tersangka atau ketahuan atas perbuatannya, hukumannya ringan. Banyak negara-negara yang asas dasar hukumnya bukan dengan hukum Islam, tetapi perkara korupsi, perkara koruptor, mereka sangat tegas untuk menindak para pelakunya, sehingga orang-orang yang berniat melakukan korupsi atau calon koruptor akan merasa takut untuk melakukan perbuatannya karena tegasnya hukum. Tetapi negara kita ini yang bahkan mayoritas penduduknya umat muslim, bahkan pemerintah-pemerintahnya pun banyak yang beragama muslim. Tetapi mengapa negara kita susah atau tidak mau mengambil pelajaran dari negara-negara yang tegas hukumnya dalam menindak para pelaku korupsi? Atau mungkin kalian semua pun adalah para koruptor. Jangan menyalahkan kami sebagai warga, sebagai masyarakat, jika berpikiran yang tidak-tidak pada semua instansi lembaga pemerintahan, karena memang nyatanya negeri ini tidak pernah mau belajar
dari negeri orang yang bahkan kasus korupsinya minim atau bahkan tidak ada. Kalau kalian bekerja bersih, bekerja jujur, mengapa begitu sulit untuk menerapkan hukuman mati untuk menindak para pelaku korupsi yang telah banyak merugikan negeri ini, yang jumlah nominalnya tidak lagi sedikit? Kalian boleh berargumen, mendebat, berdalih, menggunakan kekuasaan dan kekuatan, dan kalian pun boleh mengintimidasi kami yang berpendapat, kami yang beropini sebagai masyarakat lemah. Kalau kami tidak mendapatkan keadilan di pengadilan dunia, ini peringatan keras untuk kalian semua yang berada di lembaga pemerintahan, apapun instansinya. Kita akan sama-sama bertemu, berkumpul di kehidupan kedua, di pengadilan akhirat.